Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bi ta'atihi wa nahana 'an ma'siyatihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bi wahdaniyatihi wa bi rububiyyatihi wa imtisalan bi awamirihi wa ijtinaban bi nawahihi. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. I'tirafan bi nubuwwatihi wa bi risalatihi battiba'an bi sunnati risalatihi. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ba'di wa sallama tasliman katsira. Ayuhan nas, usikum nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Saat ini kita sudah sampai kepada minggu pertama dari bulan Sya'ban, atau tepatnya adalah tanggal 7 Sya'ban tahun 1443 Hijriah. Bulan yang sangat istimewa dalam kehidupan umat Islam, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, Rajabun syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadanu syahru ummati. Bulan Rajab adalah bulannya Allah, karena pada bulan Rajab ini Allah menunjukkan kemahakuasaannya dengan memperjalankan kekasihnya, utusannya, nabinya, yaitu Muhammad SAW, diperjalankan dari Masjidil Haram sampai ke Sidratul Muntaha. 7 langit ditempuh hanya dalam waktu kurang daripada setengah malam. Subhanallah. Di mana pada saat itu Rasulullah mendapatkan perintah melaksanakan sholat 5 waktu untuk disampaikan kepada umatnya. Bulan Sya'ban syahri, kata Nabi Muhammad, bulan Sya'ban adalah bulanku, karena pada bulan Sya'ban ini Rasulullah lebih banyak tekun memperbanyak ibadah daripada bulan-bulan yang lainnya, terutama ibadah puasanya. Sampai Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan kepada para sahabat, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sauman." Tidak pernah aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sunnah aktsara min Sya'ban, sebanyak atau lebih banyak daripada yang Rasulullah puasa pada bulan Sya'ban. Dalam riwayat banyak katakan bahwasanya Rasulullah itu puasa hampir setiap hari. Beliau itu puasa di bulan Sya'ban, puasa sunnah. Tapi dalam hadis yang lain tidak sepenuh 1 bulan penuh, ya. Tapi memang mendekati 1 bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada bulan Sya'ban. Saudara-saudara sekalian, kalau Rasulullah SAW pada bulan Sya'ban begitu giatnya bertafakkur, berta'abbud, sujud, mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah sunat yang lebih banyak daripada bulannya lain, mungkin kalau kita mengambil hikmahnya, bulan Sya'ban ini adalah bulan bersih-bersih diri. Ya, kalau Rasulullah lebih mendekatkan diri kepada Allah, kita juga ngikuti lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan kita lebih membersihkan diri kita. Takhalli, ya, membersihkan dosa-dosa kita. Karena sebentar lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan, kita betul-betul sudah dalam keadaan suci lahir dan batin kita. Saudara-saudara sekalian, seorang sahabat namanya Usamah bin Sabit
Usamah bin Zaid dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i yang berasal dari Aisyah radhiyallahu anha. Usamah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, gerangan apa yang mendorong engkau pada bulan Sya'ban begitu banyak kau berpuasa sunnah?" Kata Rasulullah, "Ketahuilah bahwasanya pada bulan Sya'ban ini amaliyah daripada hamba-hamba Allah diangkat ke langit oleh para malaikat pencatat amaliyah." Ya, mereka Raqib dan Atid. Dari Raqib dan Atid itu tidak dua, tapi Raqib dan Atid itu hanya nama golongan aja, kelompoknya saja. Kalau tiap manusia aja ada dua malaikat Raqib dan Atid, Raqib di kanan, Atid di kiri, mencatat amaliyah sehari-hari manusia. Semua amaliyah manusia itu diangkat ke langit oleh dua malaikat itu. Jadi bukan dua malaikat, tapi malaikat Raqib dan Atid itu nama kelompoknya ini, nama grupnya. Tentunya ya lebih banyak daripada jumlah manusia. Diangkat ke langit, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Aku ingin pada saat amalku diangkat oleh para malaikat ke langit, dilaporkan kepada Allah, fa inni shaimun, aku sedang dalam keadaan berpuasa." Kita tahu bahwasanya doanya orang yang berpuasa dan orang yang tidak berpuasa beda. Ya, insyaallah doanya orang yang puasa itu lebih dekat kepada diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah barang tentu puasa sunnah ini termasuk pula puasa Senin dan Kamis yang biasa kita lakukan, ya. Nabi pernah ditanya, "Gerangan apa ya Rasulullah engkau berpuasa Senin dan Kamis?" Kata Nabi, "Ketahuilah bahwasanya pada hari dan Senin Kamis ini pintu-pintu surga dibuka oleh Allah. Dibuka pintu-pintu surga dan Allah mengampuni dosa-dosa daripada manusia kecuali mereka yang syirik dan mereka yang masih saling bermusuhan dengan saudaranya." Jadi orang yang masih bermusuhan dengan saudaranya tidak dibukakan pintu ampunan pada hari Senin dan Kamis itu. Ya, maka dari itu kalau kita bermusuhan dengan saudara kita, teman kita, jangan lama-lama lah. Ya, cepat-cepat aja kita saling memaafkan. Ya, cepat saja saling minta maaf. Ya, dalam Islam itu orang punya kesalahan itu tidak harus menunggu nanti bulan Syawal kita minta maaf, tidak. Ya, atau bulan Sya'ban ini kita saling minta maaf, tidak. Tapi pada saat itu kita merasa punya kesalahan, apalagi kepada orang yang lebih tua, segeralah minta maaf. Ya, segeralah minta maaf, ya, supaya mendapatkan ampunan dari Allah apabila hari Senin Kamis pintu-pintu surga itu dibuka, ya. Saudara-saudara sekalian, para ulama mengambil hikmah daripada bulan Sya'ban ini. Kalau Nabi mendekatkan diri lebih banyak kepada Allah, maka pada bulan Sya'ban ini kita juga mendekatkan diri kepada Allah dengan membersihkan diri kita, bertahalli, ya, membersihkan diri, ya. Bagaimana kita mensucikan diri kita di bulan Sya'ban ini? Yang pertama, perbanyaklah ibadah sunnah, ya, entah puasa sunnah perbanyaklah, ya. Kalau nggak biasa, cobalah biasakan, ya. Misalnya Senin Kamis. Kalau nggak biasa, kalau mau ditambah 3 hari tengah bulan, ya, Ayyamul Bid, hari-hari bulan purnama, yaitu tanggal 13, 14 dan 15, ya, puasa, ya. Nanti ketemu nisfu Sa'ban, pertengahan Sa'ban, ya, ketemu, ya. Tapi dalam hadis yang lain tidak mesti harus pertengahan bulan. 3 hari ini bisa awal, bisa akhir, ya, bisa tengah, ya. Tapi 3 hari setiap bulan Sa'ban, ya, sebagaimana Abu Hurairah dipesanin kepada Rasulullah, "Ausoni Khalili sallallahu alaihi wasallam," berwasiat kepadaku sahabatku sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi Muhammad, ya. Ada 3 hal. Wasiatnya kepada Abu Hurairah itu ada 3. Pertama adalah rakaataini minad duha, 2 rakaat salat duha. Jangan kau tinggal 2 rakaat itu. Syukur lebih. Syukur bisa 8, ya. Syukur bisa 12, tapi 2 rakaat jangan tinggalkan.
Ya. Kemudian yang kedua, wa antasuma ayyamal bid. Puasalah kau pada hari-hari purnama, ya tanggal 13, 14, 15. Kemudian yang ketiga, wa antutira qabla antarkut. Salatlah kau witir qabla antarkut, sebelum kau rukut, sebelum kau tidur. Jadi salat witir itu tidak mesti kita lakukan pada akhir malam, tapi bisa sebelum tidur. Jadi habis isya boleh. Ya, sebagaimana kita salat tarawih, habis salat tarawih kita salat witir, ya. Kalau mau tahajud silahkan aja, tapi jangan witir lagi, ya. Witirnya sekali saja dalam satu malam. Perbanyaklah ibadah-ibadah sunnah, ya, ibadah-ibadah sunnah. Kemudian apalah nasihat daripada para ulama pada bulan Sya'ban? Kunjungilah orang-orang tua, guru-guru kamu, ya, kunjungi, ya, silaturahmi ke sana, minta ridhonya. Mungkin ada salah khilaf, minta maafkan salah khilafnya, ya, kepada orang-orang yang tua yang masih ada. Kemudian yang ketiga, ya, bersih-bersihkan kuburnya, ya. Tapi maksudnya bukan membersihkan kuburnya saja, tapi doakanlah, ya, orang-orang yang sudah wafat, ya, yang mendahului kamu. Doakan, apalagi orang tua kita, kakek kita, ya, cangcing kita, guru kita, ya, ya, ziarahlah ke kubur, ya, ziarah ke kubur. Gembira sekali orang yang penghuni kubur itu kalau didatangi itu gembira sekali. Diibaratkan dalam satu riwayat di Tampilul Ghafilin itu, orang yang dikubur itu kalau didatangi atau tahu didoain, ya, itu ibaratkan mendapat makanan pada waktu dia masih hidup. Orang-orang pada gembira mendapat makanan, artinya dapat doa dari keluarganya, anak-anaknya. Sementara ada di pojok sana yang menangis karena tidak ada yang ngasih makanan, ya. Tanya, kenapa kau menangis? Ya, karena anak-anakku lupa, tidak mau mendoakan aku setelah aku meninggal. Gembira kalau kita kunjungi dan kita doakan. Kemudian selanjutnya yang keempat, sambilnya engkau minta maaf kepada handetolan, terutama kepada saudara dekat dan tetangga kiri kanan. Mintalah, saling maafkan, ya. Saling minta maaf. Biasanya kalau di kampung acara saling memaafkan sebelum Ramadan atau roahan, itu namanya juga roahan. Roahan itu roh. Jadi, ya, mendoakan kepada yang meninggal. Sambil mendoakan, kita baca zikir, baca hataman gitu misalnya, ya, baca tahlil, ya. Kumpul di situ, masing-masing bawa makanan. Makanannya spesial biasanya pada bulan Roah ini, bulan Sya'ban ini. Makanannya gula apem, ya, gula apem. Ada dikasih warna putih, warna merah, warna hijau muda, ya, ya. Nah, apem itu kata guru saya Kiai Thohir itu, apem itu sebetulnya dari bahasa Arab. Apem itu dekat kata afun. Afun itu artinya maaf, ya. Al-afaf itu maaf, ya. Nah, jadi pada saat itu kita sambil mengirim doa arwah, kita juga saling maaf-maafan dengan yang hadir di majelis tahlilan, majelis khataman, majelis, ya, majelis taklim itu. Sambil, jadi kita saling memaafkan, ya. Saudara-saudara sekalian, kira-kira itulah kita bertahallim, ya, membersihkan diri kita kepada Allah. Kita memperbanyak ibadah di bulan Sya'ban, entah puasanya ditambah, sholat malamnya diaktifkan, ya. Kemudian dengan orang-orang tua kita kunjungi, silaturahmi sambil kita mohon doanya. Kemudian yang sudah meninggal kita kunjungi, kita ziarahi, kita doakan yang sudah meninggal, mudah-mudahan mendapatkan tempat yang lebih mulia di sisi Allah. Kemudian dengan sesama kita yang saling memaafkan. Jadi tidak mesti bulan Syawal kita saling maaf, tapi kapan saja, ya, kita punya merasa kesalahan, ya, cepat-cepatlah kita saling maafkan. Sidang Jumat rahimakumullah. Nampaknya inilah amalia sederhana, tuntunan daripada orang-orang tua, para ulama, yang sebaiknya kita ikuti. Karena semuanya ini baik, ya, semuanya ini baik, menyambung silaturahmi, baik yang kepada yang masih hidup maupun menyambung silaturahmi kepada yang sudah wafat dengan mengirim doa kepada mereka di alam barzakh. Mudah-mudahan kita sekalian bisa mengisi bulan Sya'ban ini dengan ibadah sebanyak-banyaknya yang kita bisa mampu lakukan. Kita ajaklah keluarga kita, ya, kita ajaklah anak-anak kita untuk
mencoba mengamalkan amalia ibadah di bulan yang penuh berkah, bulan Sya'ban ini. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah haqqa hamdi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatu abdi wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa fi bi abdi wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ba'di wa sallama tasliman katsiran ayuhan nas ittaqullah wa alamu anna Allah ta'ala amarakum amran amima wa qala jalla jalaluhu alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in lahu bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban